Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi sudi untuk mengunjungi channel Noah Story Mori. Semoga kalian semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan saban hari. Kali ini kita akan bercerita tentang mengenai 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. Tahukah kalian sahabat Muslim bahawa pada akhir zaman ditandai dengan kemunculan Dajjal? Dalam hadis banyak tercantum dengan jelas akan bahaya makhluk ini. Bahkan setiap Nabi pun pasti memperingatkan umat Muslim untuk waspada agar tidak termakan fitnahnya. Supaya umat Islam bisa terhindar dari fitnahnya, di antaranya adalah melalui jalur ilmu. Dengan mengetahui siapakah pengikut Dajjal di akhir zaman, agar umat Muslim bisa menyiapkan kewaspadaan sejak dini untuk tidak menjadi bahagian dari pengikutnya. Orang Yahudi. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70,000 orang Yahudi dari Asbahan yang sekarang masuk di wilayah Iran yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal. Jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih, Dajjal diberikan kemampuan yang luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang sangat cepat, terkecuali di kota Mekah dan Madinah yang setiap pintunya dijaga oleh malaikat sehinggakan Dajjal tidak bisa memasuki kota suci tersebut. Kelompok-kelompok menyempal dan Khawarij. Kelompok-kelompok menyempal dan Khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahawa akan tumbuh pemuda yang fasih membaca Al-Quran, namun hanya sampai ke kerongkongannya sahaja. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantaslah dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahawa salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij, sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu dengan agama, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya sahaja, senang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya yang menggambarkan kepandiran mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Para bid'ah dan kesesatan. Huzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW bahawa setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Seandainya berjumpa dengan orang seperti ini, Nabi SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang melawat mereka dikala sakit kerana mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Para wanita. Kelak di akhir zaman, berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan mereka yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat isteri, ibu, putri dan saudara perempuannya agar tidak keluar dari rumah, termakan fitnah Dajjal. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayyad, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal kerana senang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak mengedepankan akalnya sebagaimana lelaki. Sementara itu, fitnah Dajjal yang begitu menggoda, yakni di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan. Misalnya, api yang diperlihatkan menjadi air, sebaliknya air diperlihatkan sebagai api, dan berbagai fitnah lainnya sangat sulit dilawan jika tidak terbenteng oleh keimanan. Syaitan.
Dalam hadis riwayat Amr bin Ash radhiyallahu anhu disebutkan sabda Nabi bahawa di laut ada syaitan yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya syaitan-syaitan ini adalah menjelang atau saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahawa kelak syaitan ini akan berjalan di bahagian depan Dajjal yang menyeru fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. Tukang sihir. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayyaz, di sebahagian riwayat ada yang menunjukkan bahawa tukang sihir yakni dukun dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di hadapan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Para pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahawa Dajjal itu dusta, namun mereka tidak kuat bersabar menahan fitnahnya, akibatnya termakan juga. Abu Nu'aim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar Al-Laitsi bahawa ketika Dajjal keluar, salah satunya mengikutnya adalah orang-orang yang mengetahui bahawa Dajjal adalah kafir, namun mereka tetap ikut kerana ingin memakan makanannya serta keperluan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Itulah ketujuh ciri-ciri orang pengikut Dajjal pada akhir zaman. Setidaknya umat Islam bisa waspada sejak sekarang dengan tidak latah terhadap orang-orang Yahudi yang konon sekarangnya menguasai dunia. Tidak ikut-ikutan dengan style menyimpang seperti Khawarij dan semacamnya. Tidak melakukan bid'ah serta kesesatan. Bagi wanita pula, juga mempersiapkan diri dari berbagai fitnah yang bisa menggelincirkan kita. Dan bagi orang-orang tua dari sekarang, kita tanamkanlah pendidikan agama, terutama untuk anak-anak putrinya, agar tidak senang termakan fitnah. Demikian juga menjauhkan diri dari langkah-langkah syaitan, tukang sihir dan juga hawa nafsu. Wallahu a'lam.